Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Sony Duyanto dengan NPM 2217021044. Di sini saya akan mempresentasikan materi genetika populasi yang berjudul konsep spesiasi terhadap keragaman genetik. Oke, kita akan langsung masuk ke pengertian dari spesiasi. Jadi, spesiasi merupakan proses evolusi biologis yang menyebabkan terbentuknya spesies baru dari satu spesies leluhur. Dalam proses ini, suatu populasi akan mengalami perubahan genetik secara bertahap hingga akhirnya terpisah menjadi dua atau lebih kelompok yang berbeda. Perbedaan tersebut tidak hanya terjadi secara genetik, tetapi juga secara ekologis, misalnya perbedaan habitat, perilaku, ataupun sumber daya makanan. Akibat adanya isolasi, baik isolasi geografis maupun isolasi reproduksi, individu dari kelompok yang berbeda tersebut tidak lagi akan mampu melakukan perkawinan silang secara efektif. Oke, kita lanjut ke syarat terjadinya spesiasi. Syarat pertama itu adanya isolasi. Isolasi akan menyebabkan suatu populasi itu terpisah dari populasi lainnya, baik secara geografis, ekologis, maupun reproduksi, sehingga interaksi antar populasi menjadi terbatas. Syarat yang kedua itu adanya variasi genetik. Variasi genetik dalam populasi akan menjadi dasar munculnya perbedaan sifat antar individu yang berasal dari mutasi dan rekombinasi gen. Syarat yang ketiga itu adanya seleksi alam. Seleksi alam akan mempertahankan individu yang paling mampu beradaptasi dengan lingkungannya, sehingga sifat tertentu menjadi dominan dalam populasi. Kemudian syarat keempat itu tidak terjadinya perkawinan antar populasi. Terhentinya perkawinan antar populasi kan menyebabkan aliran gen berhenti, sehingga perbedaan genetik akan semakin berkembang. Dan yang terakhir, itu terjadinya evolusi dalam waktu singkat ataupun lama. Spesiasi merupakan hasil proses evolusi yang dapat berlangsung secara cepat maupun sangat lama. Hal ini tergantung pada tekanan lingkungan dan tingkat isolasi yang terjadi. Kita lanjut ke faktor penyebab terjadinya dari spesiasi. Faktor yang pertama itu ada isolasi. Isolasi merupakan pemisahan suatu populasi dari populasi lainnya sehingga pertukaran gen menjadi terhambat. Isolasi dapat berupa isolasi geografis, ekologis maupun perilaku dan reproduksi. Kemudian faktor yang kedua itu adanya mutasi. Mutasi dapat menyebabkan perubahan pada materi genetik yang menghasilkan variasi sifat dalam populasi. Mutasi yang menguntungkan dapat diwariskan dan berperan dalam pembentukan spesies yang baru. Kemudian faktor yang ketiga itu ada seleksi alam. Seleksi alam menyeleksi individu yang paling mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Individu dengan sifat yang sesuai akan bertahan hidup dan berkembang biak, sehingga memperkuat perbedaan antar populasi. Kemudian faktor yang terakhir itu ada poliploidi. Poliploidi adalah kondisi jumlah kromosom yang berlipat ganda yang umumnya terjadi pada tumbuhan. Peristiwa ini dapat menyebabkan terbentuknya spesies baru secara cepat karena individu poliploidi tidak dapat kawin secara silang dengan populasi asalnya. Kemudian kita lanjut ke mekanisme terbentuknya spesiasi. Mekanisme yang pertama itu ada isolasi geografis. Isolasi geografis terjadi ketika suatu populasi itu terpisah oleh penghalang fisik seperti gunung, sungai, laut, ataupun jarak yang jauh.
Pemisahan ini dapat menyebabkan populasi berevolusi secara terpisah hingga akhirnya terbentuk spesies baru. Selain itu, terdapat juga, 2 jenis spesiasi. Yang pertama itu ada spesiasi simpatrik. Spesiasi simpatrik ini adalah spesiasi yang terjadi tanpa adanya pemisahan geografis. Spesies baru akan terbentuk dalam wilayah yang sama akibat perbedaan genetik, perilaku, ataupun ekologi, misalnya perbedaan sumber makanan ataupun waktu reproduksi. Kemudian spesies yang kedua itu adalah spesiasi non-simpatrik. Spesiasi non-simpatrik terjadi akibat adanya pemisahan wilayah ataupun gradien lingkungan, sehingga populasi tidak lagi berinteraksi secara bebas. Jenis ini mencakup spesiasi alopatrik, parapatrik, dan peripatrik, yang semuanya melibatkan keterbatasan aliran gen antar populasi. Kita langsung masuk ke spesiasi simpatrik. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, spesiasi simpatrik adalah proses terbentuknya spesies baru dari satu populasi asal tanpa adanya pemisahan geografis. Populasinya akan tetap hidup di wilayah yang sama, namun mengalami perubahan genetik yang akan menyebabkan terbentuknya isolasi reproduksi. Isolasi reproduksi ini dapat terjadi akibat perbedaan perilaku, waktu kawin, ataupun preferensi sumber makanan. Akibatnya, individu dalam populasi yang sama tidak lagi dapat kawin secara efektif, sehingga berkembang menjadi spesies yang berbeda. Pada gambar, bisa kita lihat itu ada contoh lalat buah Ranggolu ranggol Rhanggolitis promonella, yaitu pada lalat buah ini spesies simpatrik terjadi karena ada perbedaan tanaman inang. Sebagian populasi itu hidup dan berkembang biak pada apel, sementara sebagian lainnya itu pada hawthorn, sehingga jarang terjadi perkawinan antar kelompok dan terbentuklah spesies baru. Selanjutnya kita masuk ke jenis dari spesiasi non-simpatrik. Itu yang pertama ada spesiasi alopatrik. Spesiasi alopatrik terjadi ketika suatu populasi itu terpisah oleh penghalang geografis seperti laut, gunung, ataupun sungai, sehingga aliran gen antar populasi itu terhenti. Pemisahan ini menyebabkan masing-masing populasi itu berevolusi secara terpisah. Selama terpisah, populasi akan mengalami mutasi, seleksi alam, dan hanyutan genetik secara independen. Perbedaan genetik yang terus meningkat akhirnya akan menimbulkan isolasi reproduksi, sehingga terbentuk spesies baru. Pada gambar itu ada burung finch di Kepulauan Galapagos. Burung finch di Kepulauan Galapagos akan mengalami spesiesi alopatrik karena terpisah di pulau-pulau yang berbeda. Setiap populasi akan beradaptasi dengan kondisi lingkungan dan sumber daya makanan masing-masing, sehingga terbentuk berbagai spesies finch dengan bentuk paruh yang berbeda. Selanjutnya itu ada spesiasi peripatrik. Peripatrik itu merupakan bentuk khusus dari spesiasi peripatrik yang terjadi pada populasi kecil yang terpisah di daerah pinggiran sebaran spesies utama. Populasi kecil ini biasanya terisolasi dari populasi induk sehingga aliran gen menjadi sangat terbatas. Karena ukuran populasinya kecil, spesiasi peripatrik sangat dipengaruhi oleh efek pendiri atau founder effect, sehingga hanyutan genetiknya kuat. Akibatnya, perubahan genetik dapat terjadi dengan cepat hingga akhirnya terbentuk isolasi reproduksi dan menghasilkan spesies yang baru. Pada gambar itu ada contoh nyamuk bawah tanah London atau Culex pipiens. Nyamuk ini akan berkembang di lingkungan terowongan dan sistem bawah tanah yang terisolasi dari populasi permukaan. Kondisi ini akan menyebabkan perbedaan genetik dan perilaku, sehingga terbentuk
populasi yang berbeda dari spesies asalnya. Selanjutnya ada spesiasi parapatrik. Spesiasi ini terjadi pada populasi yang hidup bersebelahan tanpa adanya pemisahan geografis yang jelas, namun menempati lingkungan yang berbeda-beda. Meskipun masih ada kontak antar populasi, aliran gen menjadi terbatas karena perbedaan kondisi lingkungan. Perbedaan tekanan seleksi alam di setiap wilayah akan menyebabkan terbentuknya gradien genetik, yaitu perubahan sifat secara bertahap antar populasi. Pada daerah pertemuan populasi dapat terbentuk zona hibrida. Namun, seiringnya waktu, perbedaan genetik akan semakin kuat hingga menghasilkan spesies yang berbeda. Pada gambar itu ada rumput Anthoxanthum adoratum, yaitu rum rumput yang sebagian nya itu hidup di daerah yang kaya logam berat, seperti tanah bekas tambang. Nah, kondisi ini mendorong rumput tersebut beradaptasi terhadap kandungan logam berat, sehingga terjadi perbedaan genetik dengan populasi yang ada di tanah normal dan memicu terjadinya spesiasi parapatik. Kemudian kita akan lanjut ke dampak spesiasi terhadap keanekaragaman genetik. Dampak yang pertama yaitu menambahnya jumlah spesies baru. Spesiasi akan menghasilkan spesies baru dengan kombinasi gen yang unik, sehingga akan memperluas keanekaragaman genetik antar populasi dan memperkaya variasi kehidupan. Kedua, itu akan memperkuat ketahanan ekosistem. Keanekaragaman genetik yang tinggi ini akan meningkatkan kemampuan organisme dan ekosistem untuk beradaptasi sehingga perubahan iklim serta berbagai tekanan lingkungan. Kemudian dampak yang ketiga itu memperkaya sumber gen. Jadi spesies baru dapat menjadi sumber plasma nutfah yang penting bagi bidang pertanian, pengobatan, dan konservasi karena memiliki sifat genetik yang bernilai tinggi. Kemudian yang keempat, itu akan meningkatkan stabilitas ekonomi. Bertambahnya keanekaragaman hayati akan membantu menjaga keseimbangan dan stabilitas ekosistem khususnya dalam mendukung keberlanjutan ekosistem tropis di Indonesia. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.